Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claretta Rosinti Ardini. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kodifikasi tata baku bahasa Indonesia dari kelompok 4. Selanjutnya dari rekan saya. Saya Vimahya Syafira Fidinina dengan NIM 211422007. Saya Nanda Fatima Zahro dengan NIM belakang 015. Saya Adelia Nurul Fadila dengan NIM belakang 019. Rizda Nabila dengan NIM belakang 020. Saya Rizka Meliana dengan NIM belakang 028. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Next. Baik, selanjutnya kita mengenal pengertian dari kodifikasi bahasa. Sebelumnya kita mengenal dulu apa itu kodifikasi. Kodifikasi adalah proses menyatukan hasil pemilihan terbaik dari berbagai bidang yang relevan. Tahap awal melibatkan pengumpulan data, penilaian bahan, dan berbagai bidang yang diperlukan. Setelah itu, dilakukan pemilihan terhadap opsi terbaik dari setiap bidang. Langkah selanjutnya adalah menggabungkan hasil pemilihan tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, kodifikasi bahasa merupakan proses pemilihan dan penetapan standar bahasa yang akan digunakan oleh masyarakat sebagai pedoman dalam berkomunikasi. Tujuan utama dari pengkodifikasian yakni adalah untuk menetapkan dan mengorganisir norma kebahasaan yang berlaku pada saat tertentu. Hasil dari proses ini biasanya diterbitkan melalui kamus tata bahasa dan publikasi normatif lainnya. Kodifikasi ini seringkali terkait dengan pembentukan pandangan tentang apa yang dianggap benar atau salah dalam bahasa, di mana bentuk-bentuk yang disetujui secara normatif sangat dianggap benar, sedangkan yang lain dianggap salah. Kegiatan kodifikasi sering menjadi puncak dari proses standarisasi bahasa yang berlangsung secara alami. Dalam proses kodifikasi bahasa Indonesia ini, terdapat dua aspek signifikan, yakni yang pertama penggunaan bahasa sesuai situasi dan konteks penggunaannya. Lalu yang kedua adalah struktur bahasa sebagai sistem komunikasi. Yang selanjutnya adalah kodifikasi. Pertama itu menghasilkan ragam bahasa atau beragam gaya terlihat dalam penggunaan bahasa lisan dan tulisan dalam berbagai konteks, seperti misalnya dalam pergaulan keluarga dan sahabat atau dalam interaksi formal seperti administrasi pemerintahan, media massa, dan ilmu pengetahuan. Nah, kodifikasi kedua merujuk pada hasil tata bahasa dan kosakata baku. Secara umum, bahasa yang dianggap baku adalah penggunaan lisan dan tulisan yang dominan digunakan oleh kelompok masyarakat yang memiliki pengaruh dan otoritas yang besar. Misalnya yang digunakan oleh golongan berpengaruh seperti pejabat, guru, media massa, ulama, dan cendekiawan. Dengan demikian, bahasa Indonesia digunakan oleh individu dari beragam latar belakang regional dan bahasa, yang masing-masing memengaruhi gaya berkomunikasi mereka. Sebagai hasil, bahasa baku yang didasarkan pada faktor kewibawaan dan realitas keberagaman masyarakat akan berkembang di pusat-pusat pertemuan berbagai aspek kehidupan. Lalu, usaha kodifikasi ini harus diikuti dengan elaborasi, yaitu penyebaran hasil kodifikasi ke berbagai bidang kehidupan bangsa Indonesia, seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, pemerintahan, politik, ekonomi, dan budaya. Setelah itu, langkah terakhir adalah implementasi, yakni di mana hasil kodifikasi ini diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, keberhasilan implementasi ini bergantung pada penerimaan masyarakat terhadap hasil kodifikasi dan upaya elaborasi. Jika implementasi dilakukan oleh jika kodifikasi dan elaborasi dilakukan oleh lembaga bahasa atau para guru bahasa Indonesia, maka implementasi ini dilakukan oleh seluruh masyarakat. Salah satu bentuk implementasi adalah penggunaan bahasa Indonesia di media massa dengan memperhatikan aturan dan struktur yang telah ditetapkan dalam proses kodifikasi. Nah, selanjutnya adalah fungsi bahasa baku bahasa Indonesia.
Bahasa baku bahasa Indonesia ini memiliki 4 fungsi, yakni yang pertama ada fungsi pemersatu, yang kedua fungsi penanda kepribadian, yang ketiga fungsi penambah kewibawaan, dan yang terakhir adalah fungsi sebagai kerangka acuan. Fungsi yang pertama adalah fungsi pemersatu. Bahasa Indonesia di sini mengikat beragam rumpun dan bahasa daerah, melampaui batas kedaerahan, dan menjadi bahasa nasional yang menyatukan keberagaman bangsa Indonesia. Yang kedua adalah fungsi penanda kepribadian. Penggunaan bahasa Indonesia menandakan identitas seseorang ketika berinteraksi dengan bangsa lain. Jika diterapkan secara luas, bahasa Indonesia akan melaksanakan peran pentingnya sebagai bahasa nasional yang baku. Lalu yang ketiga, fungsi penambah wibawa. Bahasa Indonesia baku menduduki posisi yang tertinggi dalam skala tata nilai masyarakat bahasa karena digunakan oleh kalangan berpengaruh. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan menambah wibawa bagi individu yang menguasainya dengan baik. Yang terakhir adalah fungsi sebagai kerangka acuan. Bahasa Indonesia baku memberikan ukuran yang disepakati secara umum tentang penggunaan bahasa dan berbagai situasi. Fungsi ini dapat terpenuhi melalui pembinaan bahasa dalam berbagai bidang, seperti surat menyurat, keputusan, laporan, undangan, iklan, pidato, dan lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, silahkan. Oke, selanjutnya ada sejarah dan perkembangan pra-kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, di mana Belanda memberikan pengakuan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa administrasi. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang dominan digunakan di Nusantara. Bahasa ini berfungsi sebagai alat komunikasi perdagangan dan lingua franca antar etnis. Pada kongres pertama yang diadakan di Jakarta pada tahun tersebut, bahasa Melayu diresmikan sebagai bahasa kebangsaan dan menjadi dasar bagi pembentukan Bahasa Indonesia Proklamasi Kemerdekaan. Kemudian ejaan resmi bahasa Melayu juga mulai disusun dan pada tahun 1928 Kongres Pemuda II menetapkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sebagai ganti bahasa Melayu. Next. Selanjutnya ada di era kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kemerdekaannya. Perang kemerdekaan melawan Belanda berlangsung hingga 1949 ketika konferensi Meja Bundan mengakui kedaulatan Indonesia. Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 menjadi momen penting dalam sejarah bahasa Indonesia, menjadi tonggak penting dalam menyatukan semangat kebangsaan, termasuk dalam pengembangan bahasa Indonesia. Konferensi bahasa pada tahun 1938 juga memiliki dampak signifikan dengan menyepakati pentingnya pemurnian bahasa dan pembentukan kaidah tata bahasa. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan pasca kemerdekaan. Setelah merdeka, perencanaan bahasa Indonesia semakin berkembang. Bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan. Pada 19 Maret 1947, ejaan bahasa Indonesia dibakukan. Pada tahun 1972, terjadi penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia yang diresmikan oleh pemerintah, menandai komitmen untuk menciptakan kestabilan dalam tata ejaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang pertama kali diterbitkan pada 1988 menjadi acuan standar bahasa. IYD juga terus diperbarui untuk memastikan konsistensi dan kejelasan penggunaan bahasa. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini ada proses kodifikasi tata bahasa. Proses kodifikasi tata bahasa atau yang biasa disebut dengan gramatisasi adalah proses di mana bahasa ditetapkan aturannya. Proses ini biasanya melibatkan penelitian dan analisis yang mendalam tentang bagaimana bahasa digunakan dan bagaimana struktur dan aturannya dapat didefinisikan. Yang pertama ada penelitian proses kodifikasi tata bahasa, yaitu ada yang pertama pengumpulan data.
Setelah masalah telah ditentukan, peneliti akan mengumpulkan data yang relevan. Data ini mungkin berupa rekaman percakapan, teks tulisan, atau sumber lain dari bahasa yang digunakan secara alami. Yang kedua ada analisis data. Setelah data dikumpulkan, peneliti akan menganalisisnya pola dan aturan. Ini mungkin melibatkan penggunaan metode statistik atau komputasi. Penyusun aturan. Berdasarkan analisis, peneliti kemudian akan merumuskan aturan tata bahasa yang menjelaskan pola yang ditemukan dalam data. Yang keempat, ada pengujian aturan. Aturan yang telah disusun kemudian diuji untuk melihat apakah mereka dapat digunakan untuk memahami dan menghasilkan penggunaan bahasa yang benar. Dan yang terakhir ada publikasi dan penyebaran. Setelah aturan telah diuji dan disempurnakan, mereka kemudian dipublikasikan dan disebarluaskan orang lain dapat mempelajari dan menggunakan bahasa tersebut dengan benar. Yang kedua, ada proses partisipan dalam kodifikasi tata bahasa, biasanya melibatkan berbagai pihak, yaitu yang pertama ada linguistik dan peneliti bahasa. Mereka memainkan kodifikasi, melakukan penelitian mendalam tentang bahasa, menganalisis struktur dan penggunaan, dan merumuskan aturan tata bahasa. Yang kedua, ada pembicara asli. Pembicara asli bahasa yang sedang dikodifikasi seringkali berpartisipasi dalam proses ini, baik sebagai sumber data atau sebagai penilai dari aturan dan norma yang diusulkan. Yang ketiga, bahasa. Pengajar bahasa juga berperan penting dalam proses kodifikasi. Mereka seringkali berkontribusi dalam proses ini dengan balik tentang bagaimana aturan dan norma yang diusulkan dapat diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Yang keempat ada lembaga bahasa. Lembaga bahasa seperti Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia juga berperan penting dalam proses kodifikasi. Mereka bertanggung jawab untuk menyetujui dan menerbitkan aturan dan norma tata bahasa yang telah dikodifikasi. Yang kedua, komunitas pengguna bahasa. Komunitas pengguna bahasa juga berpartisipasi dalam proses kodifikasi dengan menggunakan aturan dan norma yang telah dikodifikasi dalam komunitas sehari-hari mereka. Dan yang terakhir ada proses penyesuaian dalam kodifikasi tata bahasa. Yang pertama ada evaluasi. Peneliti atau lembaga bahasa akan mengevaluasi aturan tata bahasa yang ada. Evaluasi dapat berdasarkan umpan balik dari pengguna bahasa, peneliti, dan pengajar bahasa. Yang kedua ada identifikasi masalah. Setelah evaluasi, mereka akan mengidentifikasi area atau aturan yang perlu disesuaikan. Misalnya, aturan tertentu mungkin tidak mencerminkan penggunaan bahasa yang sebenarnya, atau mungkin ada kebingungan atau inkonsistensi dalam aturan. Yang ketiga ada penelitian dan analisis. Selanjutnya, mereka akan melakukan penelitian dan analisis lebih lanjut untuk menentukan bagaimana aturan harus disesuaikan. Ini mungkin melibatkan baru, analisis statistik, atau konsultasi dengan ahli bahasa lain. Yang keempat ada penyusunan aturan baru. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, mereka kemudian akan merumuskan aturan baru atau revisi aturan lama. Yang kelima ada pengujian dan evaluasi. Aturan baru atau revisi kemudian diuji dan dievaluasi untuk memastikan bahwa mereka mencerminkan penggunaan bahasa yang sebenarnya dan dapat dipahami dan diterapkan oleh pengguna bahasa. Yang keenam ada implementasi. Setelah aturan baru atau revisi telah diuji dan disetujui, mereka kemudian diimplementasikan dalam praktek pengajaran dan penggunaan bahasa. Dan yang terakhir ada pemantauan dan penyesuaian berkelanjutan. Implementasi, proses pemantauan dan penyesuaian berkelanjutan untuk memastikan bahwa aturan tetap relevan dan efektif seiring berjalannya waktu. Selanjutnya akan dipaparkan. Baik, selanjutnya ada implikasi kodifikasi tata baku bahasa Indonesia. Yang pertama ada standarisasi bahasa, di mana kodifikasi menyediakan kerangka acuan baku untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbagai konteks. Hal ini membantu meningkatkan keseragaman dan pemahaman bahasa di seluruh penjuru Indonesia. Standarisasi bahasa ini juga memungkinkan terciptanya kamus, buku pedoman, dan perangkat pembelajaran bahasa yang lebih terstruktur. Yang kedua ada peningkatan mutu pembelajaran, di mana tata bahasa baku yang menjadi landasan bagi pembelajaran bahasa Indonesia yang lebih efektif dan efisien. Guru dan siswa memiliki panduan yang jelas dalam proses belajar mengajar,
serta penggunaan bahasa yang baku dalam pendidikan membantu meningkatkan kemampuan literasi dan komunikasi siswa. Yang ketiga ada penguatan identitas nasional, di mana bahasa Indonesia yang baku menjadi simbol pemersatu bahasa dan identitas nasional. Kodifikasi bahasa menunjukkan upaya bahasa Indonesia dalam memelihara dan melestarikan bahasanya. Dan penggunaan bahasa yang baku dalam berbagai domain publik memperkuat rasa bangga dan cinta tanah air. Selanjutnya yang keempat ada kesetaraan dan pemerataan akses, di mana kodifikasi bahasa membantu menjembatani perbedaan dialek dan ragam bahasa yang ada di Indonesia. Hal ini memungkinkan semua orang dari berbagai latar belakang untuk memiliki kesempatan yang sama dalam menguasai bahasa Indonesia yang baku. Serta pemerataan akses bahasa yang baku membantu mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan di Indonesia. Selanjutnya yang kelima ada peningkatan daya saing bangsa. Dengan penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan daya saing bangsa di dunia global. Selanjutnya, kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan bahasa yang baku membantu bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dan kerjasama global. Penggunaan bahasa yang baku dalam berbagai produk dan layanan meningkatkan citra dan kredibilitas bangsa di mata dunia. Selanjutnya, ada dampak kodifikasi tata baku bahasa Indonesia, di mana yang pertama ada penggunaan bahasa yang baku pada media massa seperti koran, majalah, televisi, dan radio akan cenderung menggunakan bahasa Indonesia yang baku dalam penulisan berita, artikel, dan program siarannya. Hal ini meningkatkan kredibilitas informasi dan memudahkan masyarakat untuk memahami pesan yang disampaikan. Selanjutnya ada dokumen resmi pemerintahan dan lembaga lainnya akan menggunakan bahasa Indonesia yang baku untuk meningkatkan efisiensi komunikasi dan mengurangi kesalahpahaman dalam interpretasi kebijakan atau peraturan. Selanjutnya ada pendidikan, di mana kurikulum pendidikan akan berbasis pada tata baku bahasa Indonesia karena siswa memiliki pedoman yang jelas dalam berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selanjutnya ada kehidupan sehari-hari di mana masyarakat secara bertahap akan terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang lebih baku dalam komunikasi lisan dan tulisan. Yang kedua ada peningkatan kemampuan berbahasa, seperti kodifikasi mendorong masyarakat untuk belajar dan menggunakan bahasa Indonesia secara lebih baik dan benar. Hal ini meningkatkan kemampuan literasi masyarakat, seperti membaca dan menulis secara efektif. Selain itu, kemampuan berkomunikasi juga akan meningkatkan karena tata baku menyediakan panduan untuk berbicara dan menyusun kalimat yang runtut. Yang ketiga ada pemersatu bangsa, di mana bahasa Indonesia yang baku menjadi pemersatu bangsa karena menyediakan wadah komunikasi yang sama bagi seluruh masyarakat Indonesia. Penggunaan bahasa baku lintas daerah dapat mengurangi kesalahpahaman akibat perbedaan dialek. Selain itu, kodifikasi bahasa nasional turut memperkuat identitas kebangsaan Indonesia. Yang keempat ada tantangan dan hambatan di mana sosialisasi itu diperlukan seperti masif agar masyarakat memahami dan menerapkan tata baku bahasa Indonesia. Selanjutnya ada keragaman bahasa, perlu menyeimbangkan penggunaan bahasa baku dengan tetap menghargai keberadaan bahasa daerah. Dan perkembangan bahasa yang bersifat dinamis perlu mekanisme untuk menyesuaikan tata baku dengan perkembangan zaman. Kodifikasi tata baku bahasa Indonesia secara keseluruhan membawa dampak positif. Dampak tersebut terlihat dari penggunaan bahasa yang lebih baik, peningkatan kemampuan berbahasa, dan penguatan identitas nasional. Namun, perlu ada upaya untuk mengatasi tantangan sosialisasi, menjaga kelestarian berbahasa daerah, dan mengikuti perkembangan bahasa. Ada tantangan dan perkembangan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa nasional Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, bahasa Indonesia terus mengalami tantangan dan mengalami perkembangan dalam hal tata bahasa baku. Berikut ini beberapa tantangan dan perkembangan bahasa baku bahasa Indonesia. Yang pertama ada pengaruh bahasa asing.
Globalisasi membawa pengaruh besar dari budaya dan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan penggunaan kata-kata asing dalam bahasa sehari-hari. Tantangannya adalah memutuskan apakah kata-kata asing tersebut harus diserap ke dalam bahasa Indonesia atau diterjemahkan ke dalam kata-kata yang sudah ada. Perkembangannya adalah adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan kata-kata asing dan mempertahankan keaslian bahasa Indonesia. Lalu yang kedua ada perkembangan kosakata. Bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan kosakata. Dalam dunia yang terus berubah, banyak hal baru yang muncul dan memerlukan kata-kata baru untuk menggambarkannya. Perkembangan kosakata ini dapat terjadi melalui serapan kata-kata baru dari bahasa asing atau melalui penciptaan kata-kata baru berdasarkan kebutuhan. Yang ketiga ada penciptaan kata-kata baru. Globalisasi membawa perkembangan pesat dalam berbagai bidang, seperti teknologi, mode, dan budaya populer. Hal ini memicu penciptaan kata-kata baru dalam bahasa Indonesia. Untuk menggambarkan hal-hal tersebut, tantangannya adalah memutuskan apakah kata-kata tersebut harus diserap ke dalam bahasa Indonesia atau menggunakan kata-kata yang sudah ada. Perkembangannya adalah adanya kebebasan dalam menciptakan kata-kata baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan komunikasi global. Yang keempat, standarisasi tata bahasa. Dalam era globalisasi, penting untuk memiliki standar tata bahasa yang jelas dan konsisten dalam bahasa Indonesia. Standarisasi tata bahasa akan membantu memudahkan pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia secara luas, terutama dalam komunikasi global. Perkembangannya adalah adanya upaya untuk terus memperbarui dan memperbaiki tata bahasa baku bahasa Indonesia agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan komunikasi global. Lalu selanjutnya ada peran generasi muda dalam menghadapi tantangan dan perkembangan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Sebagai generasi yang tumbuh dan berkembang di era globalisasi, generasi muda memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan dalam menjaga dan mengembangkan tata baku bahasa Indonesia. Peran penting generasi muda diantaranya yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Generasi muda dapat menjadi contoh dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan menguasai tata bahasa baku, generasi muda dapat memperkuat dan mempertahankan keaslian bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari. Yang kedua, ada menghargai dan mempelajari bahasa Indonesia. Generasi muda dapat mempelajari dan menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan identitas budaya. Sebagai generasi muda, seharusnya kita dapat memperdalam pemahaman tentang tata bahasa baku dan mengaplikasikannya dalam tulisan dan percakapan sehari-hari. Yang ketiga, ada menggunakan media sosial dengan bijak. Generasi muda merupakan pengguna aktif media sosial. Dalam penggunaan media sosial, kita sebagai generasi muda dapat mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita juga dapat membagikan informasi tentang tata bahasa baku, serta mengurangi penggunaan bahasa gaul atau bahasa informal yang tidak sesuai dengan tata bahasa baku. Yang keempat, ada mengikuti perkembangan tata bahasa baku. Generasi muda perlu mengikuti perkembangan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Kita, sebagai generasi muda, dapat terus memperbarui pengetahuan tentang aturan tata bahasa yang baru dan berpartisipasi dalam diskusi mengenai tata bahasa baku. Melalui peran aktif generasi muda, tantangan dan perkembangan bahasa baku bahasa Indonesia dapat dihadapi dengan baik. Generasi muda memiliki potensi untuk menjaga keaslian dan keberlanjutan bahasa Indonesia, sambil mengikuti perkembangan global yang terjadi dalam dunia bahasa. Itu tadi materi yang dapat sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Itu tadi presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kekurangan dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.